Oke, video sebelumnya kan aku ada cakap pasal working register kan. Sekarang aku mau cakap pula pasal file register. Oke, file register nih, dia adalah digunakan untuk membezakan dari antara benda-benda yang kita store dalam program memory space, yaitu disimpan dalam ROM, dengan benda yang kita mau simpan dalam kita punya data memory space. Yang ini pula disimpan dalam static RAM. Oke, sebenarnya file register juga boleh dipanggil sebagai data memori. Dia benda yang sama ya sebenarnya. Oke, macam juga daripada dalam working register itu kan sebenarnya benda-benda dalam file register nih, data ataupun numerical data yang kita simpan dalam, numerical data yang kita boleh simpan dalam file register nih, dia sebenarnya boleh juga kita lakukan arithmetic operation. Contohnya apa? Tambah, aku mau cakap sini. Dia boleh juga kita buat arithmetic operation lah. Contohnya apa? Contohnya kita boleh buat di working register apa? Tambah, tolak, darab, bahagi kan. Oke, sini pun boleh juga kita boleh buat tambah, tolak, bahagi, darab dan seangkatannya. Kita boleh buat di sini nih, jangan risau. Di file register. Jadi contohnya kalau kan kita kan tahu kan memory register ini dia sangat limited karena working register ini kan dia sangat limited karena dia ada satu saja. File register nih dia ada more than one, jadi dia macam senang sikit lah, nak payah balik-balik memindahkan keluar masuk daripada working register. Tapi still juga working register ni sangat-sangat penting juga lah, sebab banyak operation ni dia cuma boleh berfungsi kalau kita guna working register. So working register is really really important. Cuma file register ni pun dia macam penting juga karena apa? Karena banyak function tu dia guna file register. Okay, apa dia function tu dapat saya explain. Okay, so by the way, file register nih dia ada dua jenis. Bukan dua jenis lah, sebenarnya dia ada kita panggil dia ada dua bahagian. Satu SFR, satu lagi ialah General Purpose Register. Okay. Yang ini kan Special Function Register nih, dia adalah bagian dalam file register yang di reserve yang didedicate untuk specific function. Contohnya apa ya? Contohnya ALU status, contohnya timers, timer H, timer O, itu semuanya kita simpan dalam data memory space. Oke. Serial communication. Kenapa itu berbunyi sudah WhatsAppku? Nanti lah aku tengok. I/O ports sama ADC. Nanti dalam video seterusnya saya akan cakap pasal ADC. Maybe bukan video seterusnya, maybe video yang selepas ini. Dan juga I/O port, saya akan cakap pasal dua benda ni. Ini juga sekali lah. Okay. So basically SFR ni kita declare dalam data memory space lah. Bukan kita declare lah, kalau macam kita mau guna ADC kan kita mesti sebut sini dalam kita punya data memory space. Oh, kita mau guna ini nah, kita mau guna data memory space. Ada tidak punya kotak, aku lupa sudah apa, macam CP or something lah. Lepas dia punya ujung ialah NC. Itu maksudnya kita mau kasih tahu program tu kita akan mau guna benda-benda SFR ni dalam yang kita ambil daripada kita punya data memory space. Okay? Itu je. So, itu ialah SFR. Satu lagi benda sama SFR ni. SFR ni memang wujud memang tercipta, memang wujud dalam chip tu. Okay? So dia ada banyak jenis SFR lah. Dia punya kepelbagaian SFR ni dia bergantung pada dia punya chip. Kalau chip dia memang yang jenis modern, memang banyaklah dia punya SFR. Kalau macam chip dia limited, maka sikit juga lah dia punya SFR. Tapi itulah, itu siap. Jadi basically yang kamu perlu ingat ialah SFR ni benda yang sudah memang ada. Kalau mau dipakai, panggil saja. Tak payah declare benda baru. Okay. Sebaliknya, kita ada GPR juga. GPR ni ialah General Purpose Register. Ini ialah register yang kita akan pakai untuk simpan data yang kita baru mau declare karena dia belum wujud lagi. Gitulah. Jadi kalau macam kamu mau simpan data baru, lepas tu kamu nak mau simpan dalam working register, tidak mau juga simpan dalam variable, boleh simpan dalam address yang di GPR ni. Okay? So dia ialah general purpose lah. General purpose. Jadi dia bukan untuk specific function, jadi kamu kena declare sendiri. Selalunya nih, by the way, kalau GPR tu makin besar, maka makin susah lah kamu mau code itu. Okay, contohnya kalau chip, aku cakap dalam ayat lainnya. Okay,
Makin besar GPR tuh, makin susah mau coding, especially kalau kamu guna assembly programming. Karena apa? Karena GPR nih mau sendiri declare dulu. Kamu mau sendiri declare, mau sendiri cari dia punya address. Baru kan masalahnya pula GPR nih kan, ataupun file register in general. Kan SFR itu kan memang wujud sudah, memang ada solusi itu, nggak boleh kamu ubah dia punya address. Maksudnya, kamu punya GPR nih, kena pandai-pandai cari alamat yang belum, kena cari address yang belum SFR pakai. Karena kalau kamu pakai alamat yang sudah address yang sudah SFR pakai itu, nanti kalau kamu salah lah, aku nggak tahu apa dia punya explanation to that. Enggak, aku nggak tahu apa dia punya macam, apa akan berlaku sama ada override ataupun terus memang stop terus ataupun apa, tapi aku nggak pasti. Tapi yang pasti tidak boleh guna alamat yang sama GPR dengan SFR. Tapi kan banyak betul gila SFR tuh, bagaimana kamu hafal satu-satu kan, jadi itu lagi masalahnya. Makin besar GPR tuh punya storage, makin susah mau decoding. Especially kalau guna assembly programming. Lainlah kalau kamu guna macam yang high level language macam C gitu kan, itu tidak berapa susah. Karena apa? Karena C dia kan, kalau aku tidak silap, dia automatically assign to address. Jadi kamu tidak perlu susah. By the way, kalau aku nak silap, aku rasa bukan semua lah, tapi kebanyakan file register kan dia punya susunan tuh begini. Yang atas-atas ialah SFR, bawah-bawah pula ialah GPR. Dia macam bahagilah. Dia depends, dia punya proportion pula dia punya proportion pula dia depends. Kalau memang contohnya SFR-nya lagi besar, maka dia punya atas pula makin besar lah. Kalau GPR-nya makin besar, maksudnya dia punya lower portion yang besar. Oke. Apa lagi? Oke. Terusnya sama cakap pasal dia punya size. Oke. Size-nya begini ya. Ingat, kebanyakannya storage dalam CPU tuh begini lah ini. Dia punya susunan. Oke. First of all, kita harus tahu ialah both SFR dengan GPR, yaitu file register, dia ada 8 bits. Oke, 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas tuh, setiap bits pula akan dibagi, setiap file register tuh kan dia akan bahagi-bahagi kepada beberapa banks. Dan setiap banks nih pula, oke, ini bank 1, ini bank 2. Setiap bank nih pula dia ada 256 bytes. Maksudnya yang 8X nih kan, 8 binary number nih, dia akan wujud sebanyak 8 kali di setiap bank. Oke lah. Oke, begitulah letaknya. Jadi kalau macam contohnya yang atas tuh ialah SFR, selebihnya ialah GPR. Contohnya begitu. Oke. Satu lagi benda yang saya mau kasih tahu ialah formula untuk file register nih dia begini. Contohnya lah kan dalam P18452 nih, dia punya total file register ialah 1024 berapa tuh 1792. Jadi kalau 1792, dia punya SFR pula ada 256. Dia punya GPR nih ialah berapa? 1536. Maksudnya nih apa nih? Kamu perasan kah? Ini sebenarnya nih file register ini sebenarnya adalah gabungan ataupun jumlah antara SFR punya bytes ataupun size campur GPR punya bytes ataupun size. Oke? Jadi kalau sini ada 1792, dia sebenarnya adalah sum of ini dengan ini. Maksudnya dalam satu fix chip itu kan, dalam satu fix file register, makin besar dia punya SFR, maka makin kuranglah space untuk GPR gitu. Tapi selalunya memang GPR lagi besar lah, karena SFR ini kan tersimpan benda yang sudah wujud. Jadi buat apa juga membesarkan, dia depends on apa yang sudah ada. Kalau macam banyak function ataupun banyak banyak spesifik function chipset tuh, maka makin besar lah dia punya SFR. Gitu aja. Oke. So, sama juga lah SFR dengan GPR nih, dua pun 8 bytes. Lepas tuh dia punya susunan begini semua ya, karena ini ialah file register. Oke, satu kotak nih ingat ya ada 8 bits, lepas tuh setiap 250, oke kan 8 bits kan, ingat lagi kak, 8 bits ialah 1 byte kan. Jadi setiap bank nih dia sebenarnya ada 256 bytes kan, betul kan? Jadi maksudnya kalau macam kita punya contoh ya apa? Contoh lah aku bilang chipset E ada 4096 file register. Kasih tau aku berapa banks dia ada. Senang aja. Bahagilah. Bagi 256. Totalnya 16. Jadi kita tahu lah kalau chipset E ini ada 4096
file register maksudnya dia ada 16 bank. Karena apa? Karena setiap bank ada 256 bytes. Oke? Jadi kalau ada 4096 total file register, bahagi jadi 256 dapatlah 16. Oke? Itu aja. Oke, aku rasa sampai sini adalah aku punya explanation. Sekarang kita buat latihan. Ini latihan dari buku teks. Oke, padam. Oke. Seterusnya sama cakap pasal ini. Latihan. True or false? Data space in PIC is SRAM memory, whereas program code space is of the ROM type. Ya betul ya. True. Tadi saya sudah explain sudah nih. So, general purpose RAM and SFR together are called apa ya? Ingat ya, SFR campur GPR adalah file register. Sama juga, oke. Dalam Venn diagram ini kan, ingat, contohnya ini ialah FR, dalamnya ada SFR, dalamnya ada GPR. Dua-dua ini adalah kategori dalam FR, oke? File register. Seterusnya, true or false? The larger the file register, the more difficult it is to manage. Betul ya? Karena apa ya? Karena file register kan ada SFR dengan GPR kan. Maksudnya makin besar kita punya GPR tuh makin sulit kita mau assign satu dia punya address. Jadi automatically it becomes more difficult. Oke, jadi ini adalah true. True or false? The more file register, betul ya? Karena apa? Karena file register adalah equals to SFR campur GPR. Jadi makin banyak dia punya SFR, makin kurang lah dia punya GPR. Maksudnya makin kurang lah variable yang kamu boleh store dalam GPR tuh. Oke, jadi true. SFR registers in PIC are berapa bit? Ingat ya, 8 bit. File register space in PIC 18 is divided into berapa tadi? 256 byte max. Ini hafal aja nih. Senang aja hafal. Ingat 256. Ingat file register space, ingat divided, ingatlah 256. Okay, file register space in PIC 18 can be maximum of, saya bilang 4K bytes ataupun 4066. Okay, thank you. Next video saya akan upload adalah pasal delay kali. Nanti tengok macam mana. Okay, bye.